2018 mereka mendapatkan musibah sehingga sarana air bersih ini rusak. Jadi dia berbatasan di pegunungan lokasinya. Waduh. Kayak kita masuk ke hutan gitu. Jadi dia di atas nih. Kita bantu di sana karena memang PLN juga belum sampai sana karena lokasinya yang sangat terpencil dan belum ada instalasi jaringan listrik. Ketersediaan Al-Qur'annya minim, rawan akidah, minim pembinaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di program kita yaitu Inspirasi Wakaf. Apa kabar para sobat wakaf semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap saya tetap mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan para sobat wakaf semuanya, kembali lagi di program Inspirasi Wakaf, yang mana program ini adalah sebagai fasilitas dari kami, dari BWA, kepada Anda semuanya, para sobat wakaf, yang sudah mewakafkan hartanya, baik yang sudah maupun yang belum, untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan proyek-proyek BWA. Acara ini atau program ini kita buat untuk bisa melengkapi informasi yang diberikan yang ada di media sosial BWA yang lainnya, seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, melalui channel YouTube di Wakaf TV ini. Dan insya Allah kita akan membahas terkait dengan beberapa proyek, yakni proyek-proyek yang update. Proyek pertama itu proyek yang baru tentunya ya. Kemudian kedua itu adalah proyek-proyek yang update. Yang ketiga adalah proyek yang harus diprioritaskan atau diutamakan. Nah, alasannya apa? Harus diutamakan dari segi fundraisingnya, kemudian dari segi realisasi atau distribusinya. Nah, untuk itu sekarang kita sudah bersama dengan Kepala Program 1 yaitu Mas Didik. Beliau sudah hadir di studio Wakaf TV yang insya Allah akan memberikan penjelasan kepada kita semua yang menyaksikan acara ini. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Mas Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semakin ini ya, cerah ya. Semakin badannya semakin subur nih. Diberikan kesehatan ya. Berkah PPKM. Berkah. PPKM lumayan ya. Membuat kita tuh di rumah terus. Kemudian kita WFH. Tahu sendiri kalau di rumah kan. Banyak makanan gitu kan. Mas Didik, balik ke ini. Kita ingin bertanya-tanya detail tentang beberapa proyek terbaru, update, dan proyek yang harus diprioritaskan. Nah, untuk yang pertama nih Mas, proyek yang baru ya. Proyek yang baru ini di BWA itu ada apa tuh? Dari beberapa program kah? Silahkan Mas Didik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, langsung saja menjawab pertanyaan Mas Hendrik, proyek baru ya. Jadi ada beberapa proyek baru yang dirilis BWA di website BWA ID. Salah satunya itu adalah proyek wakaf sarana air bersih di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Bogor. Ya. Jadi ini adalah bagian dari program Water Action for People, wakaf sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kesulitan air bersih. Dan ini unik nih, karena lokasinya di Bogor yang dikenal sebagai kota hujan nih. Iya kan, Bogor kan sering hujan itu. Kan banyak pegunungan tuh kalau setahu saya itu. Nah, coba jelasin lagi, saya pengen tahu nih. Ya, jadi di Desa Sukamulya ini dulu pernah mendapatkan bantuan sarana air bersih Mas Hendrik. Tahun 97, bantuan dari pemerintah yang berjalan lama sampai 2018 mereka mendapatkan musibah yaitu bencana longsor, sehingga sarana air bersih ini rusak. Oh gitu. Ya. Nah, karena sarana air bersih ini rusak, masyarakat berusaha untuk memperbaiki kan. Tapi karena keterbatasan biaya, ternyata usaha masyarakat ini menimbulkan masalah baru. Apa tuh? Yaitu mereka karena keterbatasan biaya, tentu nggak mampu untuk membeli pipa yang bagus, semisal pipa HDPE yang biasanya kita pakai di proyek BWA. Ya. Mereka memakai selang. Selang biasa itu. Selang yang pakai nyuci pakaian. Ya Allah, terus gimana? Pakai selang. Nah, selang itulah yang mereka beli beberapa meter disambung-sambung tuh.
yang mereka manfaatkan untuk ngalirkan dari sisa-sisa bak yang lama yang masih berfungsi itu ke rumah-rumah mereka. Oh gitu. Nah karena warganya banyak, selang-selang ini jumlahnya ratusan, Mas Hendrik. Itu dong. Sangat Ruwet jadinya. Ya, betul. Jadi selangnya ini kondisinya sangat berantakan dan kadang-kadang warga yang mungkin nggak dapat air minjam selangnya tetangga, dicolokkan ke selang dia. Akhirnya menjadi masalah di tengah masyarakat. Bisa berantem ya kayak Nah, gitu. itulah. Akhirnya bisa nggak enakan sama tetangga. Kemudian? Ya. Dan akhirnya masyarakat itu ketika kemarau datang dengan kondisi air yang sedemikian sedikit, ya mereka terpaksa mengambil sumber-sumber yang ya masih memungkinkan lah mereka ambil, kayak aliran sungai. Itu mereka ambil tuh, mereka pakai selang juga. Mereka juga pakai yang di atap itu kan biasanya ada talangnya tuh. Iya. Bahkan talang, air dari talang itu mereka, Air hujan? air hujan itu mereka tampung tuh pakai selang-selang itu juga. Oh. Saking nggak adanya air di sana. Jadi kondisinya sekarang seperti itu masalah di sana karena dampak dari longsor itu dan mereka nggak ada biaya. Manajemen pengelolaan airnya sekarang sangat kurang baik gitu di sana. Nah itu BWA ke sana melakukan survei, ternyata menemukan masalah semacam itu dan kita bertemu partner lapang di sana, informan kita yang melakukan pengajuan ya kepada BWA permohonan bantuan di sana. Ternyata kita meninjau langsung lokasinya dan benar kondisinya memang seperti itu gitu. Kita sangat prihatin sekali. Ya. Jadi karena longsor itu ya tahun 2019. 2018. Oh 2018. Tadinya ada sumber air di situ. Ada sumber air. Kemudian Sekarang juga masih ada sumbernya, cuma karena jaraknya jauh, yang paling dekat 2 kilo lah. Nah itu sebelumnya gimana mereka ngambil airnya itu? Sebelum kapan nih? Sebelum ada bencana itu? Sebelum ada bencana masih ada pakai sarana yang dari bantuan pemerintah. Oke, terus Masih hancur. Habis itu rusak, hancur, longsor, bak-bak juga banyak yang rusak. Akhirnya mereka kan berusaha kembali tuh, menyambungnya. Dulu bantuannya juga bukan pipa yang kayak yang standar minimal kita pakai untuk pipanisasi ya, pipa PVC gitu. Oh, yang... Jadi banyak yang rusak. Oh banyak yang hancur. iya, yang kalau PVC itu kan Ya. dia itu susah untuk dibelokkan ya. Ya, dan ini posisinya beda elevasinya lumayan curam sehingga tekanannya kan lumayan. Iya betul. Lumayan besar. Berapa? Bedanya berapa meter? Kita belum ngecek sih ketinggian pastinya. Tapi yang jelas cukup curam. Cukup curam. Karena memang kan semakin kalau secara ilmu gravitasi ya, fisika itu kan semakin tinggi dia semakin cepat gitu ya jatuhnya. Dan kalau nggak salah itu bisa bikin air itu ketika jatuh itu bisa bikin pipanya pecah gitu ya. Iya, Bisa kayak gitu ya. Bisa. Nah, gitu. Mas Didi, untuk pemetik manfaat nanti di sana nih. Nah, diharapkan dari BWA itu siapa aja sih pemetik manfaat dan berapa jumlahnya di sana? Bisa dijelaskan nggak? Jadi di sana itu ada 3 kampung yang sangat terdampak ya, sangat terdampak dari kesulitan air ini di sana. Yaitu ada Kampung Pamokolan, kemudian Kampung Onong sama Kampung Kulon. Ya kurang lebih itu ada 1.100 jiwa di sana. 1.100 jiwa dari ketiga kampung itu. Ya, total ada kurang lebih 1.100 jiwa yang mereka kesulitan air dan seperti saya ceritakan tadi mereka berusaha dengan itu Mas Hendrik. Salang-salang itu tadi. Oh. Jadi kalau ke sana pemandangan yang pertama kali muncul mungkin orang ke lokasi tersebut ya selang-selang warna-warni itu gitu. Itu yang mereka andalkan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan air di situ. Masya Allah. Ini untuk partner lapang. Nah, kenapa memilih partner lapang yang kemarin sudah ditemukan itu, apa alasannya sih memilih partner lapang beliau itu? Apa karena memang beliau itu sudah paham terkait medan di sana atau gimana? Ya, jadi partner lapang kita namanya Pak Mulyadi. Beliau adalah warga penduduk asli di situ. Asli ya? Asli di situ. Oke. Jadi beliau ini kurang lebih 2019 bahkan sudah menghubungi BWA untuk membantu daerah beliau yang kesulitan air. Tapi kita baru merealisasikan itu akhir tahun kemarin 2020 kemarin baru ada tim yang survei ke sana dan 2021 ini kita naikkan. Karena beliau ini adalah salah satu aktivis di lokasi situ juga. Oh gitu. Jadi beliau punya relasi yang banyak di lokasi tersebut, di tempat tersebut. Beliau juga ada teman beliau yang guru ngaji di sana, yang mendirikan
sekolah, karena di situ juga anak-anak banyak yang putus sekolah. Oh iya. Ya. Iya. Sehingga pertemuan kita dengan beliau memahami Medan, dengan beliau yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Gitu. Untuk kita masuk ke masyarakat itu lebih mudah kalau kita dengan orang yang terpercaya dan memiliki koneksi yang punya track record yang bagus Ya, lah di betul. masyarakat itu. Betul. Nah, gitu. Jadi memang pemilihan partner lapang juga kan nggak bisa sembarangan ya, Ya, karena dia harus yang memang image-nya baik tentunya kan, karena kan memang kita ingin merealisasikan sebuah amanah dari umat gitu kan, dari para sobat wakaf semuanya. Nah kemudian Mas, ya. apa sih Mas misi BWA tuh di dalam proyek yang baru ini? Kalau boleh tahu tuh. Ya, jadi kita memang yang pertama kita melakukan pendekatan wakaf ini. Oke. Yang pertama. Kita ingin menyelesaikan masalah air di Desa Sukamulya ini dengan pendekatan wakaf. Oke. Di mana kita mengajak kaum muslimin untuk merealisasikan sarana wakaf air bersihnya itu, ya berupa pipanisasi, kemudian ada bendungannya, ada bak tampung dan bak distribusi yang akan kita bangun di sana juga. Nah, yang sarana ini nanti akan dimanfaatkan untuk oleh masyarakat setempat mendapatkan air bersih dari sumber yang sudah kita temukan kemarin itu. Nah, gitu. Dan kita berharap dengan konsep wakaf ini masyarakat nanti akan teratasi kesulitan airnya, sekaligus ada yang mengelola aset wakaf di lokasi tersebut nanti dari masyarakat setempat juga. Nah, begitu. Nah biasanya kalau untuk yang mengelola itu kan sebagai nazir ya. Sebagai nazir, betul. Nah itu siapa? Apakah partner lapangnya kah atau siapa? Penentuannya gimana tuh? Kita musyawarah. Musyawarah Ya, sama warga ya. dengan warga. Tetap Jadi ya. kita BWA ini tidak hanya datang membangun saja Mas Hendrik, Tanggung jawab. tapi sampai kita tuntas. juga masyarakat juga kita masuk dulu, kita kenalan dengan mereka, kita kenali dulu struktur pemerintahan di sana, kemudian kita ajak masyarakat bermusyawarah membentuk organisasi nanti pengelolanya, ya, sehingga masyarakat itu memiliki gitu. Oke. Karena mereka yang akan menjaga aset wakaf yang sudah diwakafkan oleh para sahabat wakaf sekalian. Sahabat wakaf ya. Gitu. Insya Allah ini memang hati-hati sekali ya. Ya. Nggak biasa sembarangan ya. Ya, karena ini kan wakaf itu kalau bisa terus mengalir sepanjang. Mudah-mudahan ya Mas ya. Ya. Nah Mas, untuk rencana pembangunan itu seperti apa Mas kira-kira? Pipanisasinya berapa meter kah? Kemudian bangun bak kah atau gimana, pengeboran atau gimana? Ya, jadi kami sudah melakukan survei di sana dari BWA bersama tim teknis, tim engineering, dan sudah merencanakan beberapa rancangan untuk menyelesaikan masalah air. Ini sebenarnya saya umum saja mungkin ya, umum saja mungkin detailnya bisa dilihat di website bwa.id ya. Jadi kita yang pertama bangun bak induk nanti di dekat sumber. Kita akan perbaiki itu bak yang rusak dan kita bikin yang lebih besar apa? Lebih besar, ya? 40 kubik. Kemudian kita bikin jaringan pipanisasi dan bak-bak pembagi di pemukiman tadi. Karena tadi ada desa kampung, 3 kampung kan. Berarti di 3 kampung itu masing-masing ada minimal satu bak pembagi ya. Bak pembagi. Terus dan kita alirkan ke rumah-rumah nanti sampai ke rumah-rumah. Jadi dari bak induk kemudian ke bak pembagi itu. Nanti dari bak pembagi ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Sampai ke rumah-rumah. Itu berapa meter itu kira-kira pipa yang dibutuhkan itu sampai ke rumah-rumah? Kurang lebih 2,5 lah. 2,5 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kurang lebih 2,5 kilo. Berarti pipanya butuh berapa tuh? Pipa apa nih? Pipa HDPE-nya. Kalau pipa primernya, pipa HDPE-nya itu 2 kilo saja. 2 kilo. 2 kilo. Mungkin yang kecil-kecil yang untuk ke rumah-rumah itu mungkin ya sekitar 500 panjang itu ya. Meter sampai 700 meter. Panjang banget, Mas. Itulah kurang lebih. 2 kilo itu kita ngegelar pipa itu lumayan ya. Ya, lumayan. Berarti prosesnya sama ya, tetap harus dipendem ya di bawah tanah ya. Ya. Oke, Mas Didik nih. Ini kan sudah banyak penjelasan tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang bisa diterima oleh para wakif. Dan ini nih, kalau ada sahabat wakaf atau sobat wakaf yang ingin ikutan berwakaf. Nah, ini bagaimana nih mereka itu bisa ikut berwakaf? Ya, para sahabat wakaf yang ingin berpartisipasi untuk membantu saudara kita di Sukamulya ini melalui wakaf secara bersih, silahkan buka website bwa.id. Di situ ada kategori air bersih. Nah, itu. Silahkan buka kategori air bersih dan nanti silahkan pilih proyek WAFB Sukamulya. Nanti ada di judulnya nanti.
ya. Oke. Gitu. Berarti ada di bwa.id. bwa.id. Nah, kalau misalkan kurang lengkap di bwa.id, nanti bisa cek informasinya di Instagram BWA, yaitu di Wakaf Quran. Atau di @wakafquran, dan di Facebook dan di YouTube-nya Wakaf Spasi Quran. Dan kita masuk ke segmen terkait dengan proyek update. Nah, kita ingin tanya ke Mas Didik, apa yang ingin diupdate, proyek apa yang ingin disampaikan, proyek apa yang sudah mulai pembangunannya. Kita langsung saja ke Mas Didik. Mas, untuk proyek update nih Mas, jadi kan ada beberapa proyek yang update ya. Dan ini juga kan perlu disampaikan kepada para sobat wakaf, memang harta yang diberikan itu memang sedang kita realisasikan. Nah, silakan Mas untuk penjelasan proyek update-nya. Ya, mungkin ada beberapa Mas Hendrik saya sampaikan di sini yang update proyek yang sedang berjalan, baik itu mulai berjalan atau udah hampir selesai proyeknya. Oke. Gitu. Nah, apa tuh? Yang pertama TCIT dari proyek Bercahaya Indonesia Terang. Ada TCIT Talang Pondok. Talang Pondok. Nah, ini proyek TCIT Talang Pondok ini cukup lama. Berapa lama? Ya, mungkin udah ada 4 tahun, 5 tahun lah, 4-5 tahun lah. Terus? Cukup lama ini. Alhamdulillah proyek ini sudah 98% ya, dan sudah uji coba. Hanya pekerjaan finishing saja yang belum selesai. Nah, proyek ini sudah selesai alhamdulillah, dan sudah dilakukan uji coba untuk pengaliran listrik ke pondok Raudatul Thalibin yang di Talang Pondok, di Dusun Talang Pondok ya. Namanya aja Talang Pondok karena di situ ada pondoknya, makanya dinamakan Talang Pondok. Ya, proyek yang sudah kita beberapa kali perubahan teknologi ini alhamdulillah dengan yang terakhir ini sudah sukses dan berjalan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, walaupun masih ada pekerjaan finishing yang dilalui karena mau dipermanenkan untuk instalasinya gitu Mas Hendrik. Ya. Jadi Talang Pondok. Talang Pondok. Ini di mana itu Mas? Itu adalah nama dusun di Desa Buai Pemaca namanya. Buai Pemaca. Oku Selatan. Oku Selatan. Dia perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung. Ya, dari Lampung kurang lebih 3 kilo nih. Jadi dia perbatasan di pegunungan lokasinya. Waduh. Kayak kita masuk ke hutan gitu. Jadi dia di atas nih. Saya pernah ke sana. Kalau yang dari Lampungnya sendiri kurang lebih 4-5 jam. Gitu. Itu karena jarak yang jauh apa jalanan yang rusak? Dua-duanya. Jarak yang jauh dan jalan yang sulit jalannya. Sulit ya? Artinya sulit sekali untuk akses apa namanya, transportasi ya. Gitu seperti itu ya. Kita bantu di sana karena memang PLN juga belum sampai sana karena lokasinya yang sangat terpencil dan belum ada instalasi jaringan listrik. Sinyal juga susah di sana. Nah, gitu. Terus mereka santri itu gimana itu sebelumnya? Sebelum ada proyek BWA ini, mereka bisa bisa menikmati penerangannya gimana itu Mas? Jadi pondok ini melalui santrinya ya, itu bergotong royong untuk membuat turbin sederhana. Turbin sederhana. Jadi dulu kan kita survei pertama kali BWA ke sana itu melihat pondok ini udah punya turbin sederhana, tapi turbinnya sering jebol. Karena kena hantaman air sungai, kemudian karena dayanya terlalu tinggi, kemudian overload dan lain-lain, sehingga hampir 2-3 tahun itu mereka ganti gitu. Ya. Dan tidak ada alternatif lain selain itu gitu. Nah, di sana nggak ada. Sinyal juga susah gitu. Jadi masyarakat sana hanya mengandalkan turbin-turbin itu. Buatan sendiri ya? Buatan sendiri. Subhanallah. Terus itu apa namanya? BWA itu menginisiasi apa di sana sebagai solusi tidak adanya penerangan di sana? Ya, karena kita melihat potensi air, tentu kita memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air. Tapi tentu bukan PLTA yang skala besar seperti PLN. Kita hanya mungkin mikro atau bahkan pikohidro kali ya. Nah, daya yang dihasilkan kita rencanakan cuma 10.000 watt gitu. 10.000, Ya, kita dulu awal sekali kita rencanakan teknologi namanya open flume. Tapi ternyata daerahnya lawan longsor sehingga nggak memungkinkan. Kita ganti lagi teknologinya, sistem water balance dulu. Dari tim engineering mereferensikan itu. Tapi ternyata ada kendala juga di air, karena ternyata semakin banyak orang yang menggunakan air yang mengalir ke pondok itu. Akhirnya kita kesulitan stok air, itu juga akhirnya dibatalkan. Dan yang terakhir alhamdulillah kita bikin cross flow ya, dari turbin
water balance yang sudah dibuat. Oke. Nah, gitu. Kita nggak ngambil langsung dari sungai, tapi kita menyodet aliran sungai kurang lebih sepanjang 1,5 sampai 2 kilo. Menyodet aliran sungai itu untuk dibikin bak penenang dan turbinnya gitu. Berarti ngambil air dari sungai, kemudian dimasukin ke penampungan itu ya? Iya, kita sodet dulu aliran sungai karena ini dulu kita melihat 2019 itu di sana ada banjir bandang, Mas Hendrik. Oh iya. Nggak bisa kita langsung di aliran sungai. Nah, ini mungkin ibrohnya ya, hikmahnya kita Iya betul. apa namanya, beberapa kali perubahan ternyata ada musibah bencana banjir bandang yang jembatan putus di sana. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk menyodet aliran sungai. Kemudian baru kita bikin bak penenang dan apa namanya, ke itu, turbinnya. ya. Iya, turbinnya. Nah, itu jaraknya dari sungai berapa meter itu untuk bak penenang itu tuh? Karena kan khawatir itu tadi tuh kan kesambar. Kurang lebih 1,5 sampai 2 kilo. Oh, jauh juga ya? Lumayan jauh. Berarti tuh Lumayan jauh. mereka itu, masyarakat itu atau para santri itu gotong royong gitu, menggali. Iya, Pak, santri dan warga ikut gotong royong untuk membangun. Ininya lebarnya berapa? Lebarnya kita kurang lebih ya, yang digali di sana kurang lebih ya 0,5 meter lah. 0,5 meter ya? Untuk jaringan pipa aja. Untuk jaringan pipa. Jaringan pipa untuk nyodet aliran sungai. Berarti 1,5 kilometer ya? Iya. Insya Allah itu Dari aman. pondok itu 3 kilo ke lokasi turbin. Oh, iya. 3 kilo dari pondoknya. Karena nanti kita akan prioritaskan di pondok. Pondok ya? Ya. Nah, pondoknya ada berapa santri itu? Di sana yang terakhir, saya belum update yang terakhir berapa perkembangannya. Itu kurang lebih sekitar 70. 70 ya? 70. 70 santri? Ya, ditambah dengan santri yang kita menyebutnya mungkin santri kalong ya. Jadi dia pulang pergi gitu. Kalau yang mungkin kurang lebih 60 sampai 70. Oke. Terus nanti warga sekitar juga bisa dapat? Ya. Jadi kita mindsetnya jangan bayangkan di sekitar pondok itu pemukiman yang padat ya. Iya. Nah, jarak antar rumah di sana itu bisa 10 sampai jauh-jauh ya? 20 meter atau Iya, mungkin iya. 50 meter juga ada. Jadi Jauh-jauh. lumayan jauh. Mungkin hanya sebagian kecil yang dekat dengan pondok aja yang sepertinya mampu kita cover untuk listrik ini gitu. Jadi kita prioritaskan pondok karena banyak warga yang juga ke pondok untuk belajar, beribadah dan lain-lain itu di pondok. Karena pondoknya lumayan luas di sana. Luas ya, Masya Allah. Dan memang apa, kalau kita perhatikan karakter-karakter pondok-pondok di pelosok itu ya memang seperti itu ya. Selalu saja minim dengan fasilitas yang memang itu menjadi dasar kebutuhan gitu kan. Seperti air bersih, penerangan, bahkan sampai Al-Quran gitu ya. Betul. Dan luar biasa ini. Dan apa namanya, untuk partner lapang di sana. Nah, partner lapang di sana itu siapa sih orangnya? Dan kenapa harus memilih beliau? Apakah beliau memang orang sana asli atau memang juga paham terkait dengan masalah di sana, apa gimana? Ya, jadi partner lapang di sana ini juga menarik. Itu awalnya itu adalah ketua pondoknya langsung, pembina pengasuh pondoknya langsung, namanya Kiai Suwarno. Tapi karena beliau udah sepuh, digantikan oleh putra beliau, namanya Ustadz Makinul Wahab. Ya, jadi dulu awal-awal yang rencana awal itu dengan Kiai Suwarno, yang terakhir ini dengan Ustadz Makinul Wahab, yang beliau cukup berpengalaman untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini karena dulu pernah di Jawa juga dan punya pengalaman terkait listrik. Berarti update-nya adalah memang pembangunannya sudah berjalan. Sudah ya? Jadi dari 3 solusi. Pertama itu apa tadi? Apa namanya? Arus yang langsung dari sungai ya? Iya. Ya kan? Kedua adalah water balance, yang ketiga adalah cross flow. Cross flow seperti ini. Ya. Dan yang terakhir ini yang alhamdulillah sudah bisa. Bisa. Berarti di sana udah ini belum? Udah dites gitu? Sudah dites. Terus kemudian sudah ngalir ke ini belum? Pondok? Sudah. Oh, sudah. Berarti secara garis besar ini sudah selesai dong? Sudah selesai, sudah 98%. Berarti tinggal peresmian aja ya? Iya. Tinggal peresmian. Rencananya kapan peresmiannya kira-kira? Ya, kita merencanakan sebenarnya tahun ini kita akan resmikan mungkin Agustus atau September. Melihat kondisi yang seperti ini dinamis ya. Nanti kita akan lihat dulu, tentu tidak kita beramai-ramai ke sana. Betul. Karena biar bagaimanapun juga kan Sobat Wakaf kan ingin segera melihat bahwa hartanya itu bisa dibermanfaat. Betul, karena ini gitu proyek cukup lama, jadi kita juga memastikan bahwa amanah dari para wakif kita realisasikan secara baik gitu. Ya. Karena kita tidak ingin wakaf itu setelah kita bangun terus tidak berfungsi gitu. Ya, betul. Tentu kan itu tanggung jawab BWA kepada para wakif kan. Nah, sehingga kita memutuskan mana alternatif yang paling
sustainable gitu untuk di lokasi tersebut, sehingga walaupun ada banjir, walaupun ada mungkin hal-hal yang lain masih bisa berfungsi gitu. Dan yang membuat kami juga terharu, dia dari Ustadz Makidul, partner lapang kita, mengatakan kepada kami bahwa nasihat dari ayah beliau, walaupun nanti di sana katanya PLN masuk, pondok akan tetap menggunakan aset wakaf dari BWA. Itu yang disampaikan beliau. Berarti konsisten ya? Ya. Dan kita tidak ingin apa yang sudah diberikan kepada wakif itu tidak terpakai. Betul. Jadi harus dipakai ya. Betul. Apalagi penerangan di sana buat para santri ya. Iya. Untuk ya santri kan aktivitas kegiatannya kan paling ngaji, betul, ibadah, kemudian hal positif lah ya, seperti itu ya. Betul. Jadi kita berharap manfaatnya terus sarana listrik itu tetap bermanfaat bagi warga di Talang Pondok. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa Mas. Memang proyek-proyek BWA ini selalu yang namanya dia itu solutif dan tuntas, ya, solutif dan tuntas kalau yang saya perhatikan. Nggak apa ya, nggak kaleng-kaleng gitu kan. Karena kita tidak ingin melihat bahwa tadi yang seperti antum jelaskan, kita nggak cuma bangun proyek aja di sana, tapi kita juga mengedukasi masyarakatnya. Ya, itu tadi Sobat Wakaf semuanya sudah kita dengar penjelasan untuk proyek update kita. Dan kita langsung ke proyek prioritas kita pada kali ini. Ada apa di proyek prioritas kita? Kita langsung tanya ke Mas Didik saja ya. Mas Didik, untuk proyek prioritas nih Mas. Ya. Ada apa nih Mas di proyek prioritas nih? Untuk proyek prioritas ada beberapa memang yang sedang kita push fundraisingnya. Kita infokan ke para wakif untuk berpartisipasi, karena kita mau, yang pertama ada pertimbangan untuk kita menyegerakan distribusi salah satunya, atau menyegerakan realisasi. Kalau tadi saya sudah singgung WAFP, air, kemudian listrik, mungkin juga lebih afdal ini wakaf Al-Quran dari pembinaan yang merupakan salah satu core-nya BWA nih. Core-nya ya? Iya. Jadi kita yang pertama dari WAP Maluku Mas. Oke, Maluku. Wakaf Al-Quran pembinaan untuk Provinsi Maluku. Jadi ini adalah salah satu proyek WAP untuk memenuhi kebutuhan Al-Quran di Provinsi Maluku. Yang kita tentu memilih Provinsi Maluku itu karena berdasarkan survei tim BWA yang ke sana menemukan banyak sekali kaum muslimin di sana yang membutuhkan mushaf Al-Quran. Ya, kita survei ke sana beberapa bulan yang lalu bersama partner lapang kita di sana, namanya Ustadz Laude Tamrin Laude ya di sana. Beliau dari komunitas Bikers Subuhan Ambon. Ya, kita keliling bersama beliau beberapa TPA masjid. Ternyata di sana kebutuhan Al-Quran itu sangat tinggi Mas Hendrik. Ya. Jadi wilayah yang kita prioritaskan salah satunya di Indonesia ini wakaf Al-Quran dan pembinaannya adalah lokasi-lokasi yang memang lokasinya terpencil, akses transportasi cukup sulit, ketersediaan Al-Qurannya minim, rawan akidah, rawan minim pembinaan juga. Nah, kita salah satunya kita menyelesaikan masalah tersebut dengan wakaf Al-Quran dan pembinaan ini. Nah, di Maluku ini adalah kita mau berencana untuk mendistribusikan 50.000 Al-Quran ke Provinsi Maluku. Wah, banyak juga ya? 50.000 ya? Ya, banyak. Apakah itu sudah memenuhi kebutuhan standar di sana? Apakah masih kurang atau gimana 50.000 itu? Ya, kalau kita lihat saja di Maluku itu ada kurang lebih 1,8 juta. Wah, jauh dong. Ya, muslimnya kurang lebih 52% lah kurang lebih. Wah, jauh dong. Menurut data itu ya. Ini kurang lebih sekitar 900-an ribu lah. Jadi tentu kebutuhan Al-Quran sangat tinggi di sana. Ya. Dan kita temukan langsung itu, jadi bukan hanya dari data statistik, tapi BWA juga melakukan kunjungan langsung ke TPA-TPA, ke masjid, musola, majelis taklim dan pesantren di sana. Kita ketemu beberapa tokoh juga di sana, dan ternyata di sana memang sangat membutuhkan Al-Quran. Ya, banyak Al-Quran yang sudah kondisinya ya kurang bagus lah untuk kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tentu ya harus jelas dan bagus gitu ya. Ya. Nah, itu yang kita temukan. Di sana selain dari yang tadi antum sampaikan, ada nggak sih masalah yang lainnya itu yang berhubungan dengan Al-Quran selain dari kekurangannya? Apakah di sana ada, karena tidak ada Al-Quran mereka jadi
nggak mau ngaji misalkan, nggak mau membaca Al-Quran misalkan, apa gitu, ada nggak maksudnya permasalahan lain yang ditemukan teman-teman BWA kemarin ke sana itu? Ya, jadi di sana itu jadi gini, selain kebutuhan Al-Quran ya, di sana juga buku Iqra sebenarnya juga. Buku Iqra. Karena ini sangat menunjang sekali di sana untuk pengajaran Al-Quran di TPA. Yang kita kesana kemarin banyak sekali pengajuan untuk meminta buku Iqra. Di banyak saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mendapatkan buku Iqra itu, yang kalau kita di Jawa mungkin mudah ya untuk mendapat, tapi karena lokasi di sana yang cukup jauh, stok juga terbatas. Nah, ternyata ini juga menjadi kendala nih untuk kegiatan pembelajaran ini. Selain itu akses transportasi itu tadi juga. Aksesnya ya. Aksesnya juga. Ketersediaan juga nggak kita mudah ke toko langsung mendapatkan sejumlah yang diharapkan. Iya. Belum lagi beberapa daerah yang lokasinya agak terpencil, secara ekonomi mereka juga menengah ke bawah, Mas Hendrik. Iya betul ya. Ya. Belum tentu juga ketika mereka sudah sampai ke toko buku, belum tentu Al-Qurannya ada. Nah itu. Iya kan? Iya. Ada nggak sih misi BWA lain di sana selain daripada memenuhi kebutuhan Al-Quran? Ya, sebenarnya kita selain memenuhi kebutuhan Al-Quran ya, melalui Al-Quran Wakaf, sebenarnya kita juga ada program pembinaan. Cuma sepertinya dengan kondisi yang saat ini, mungkin tidak bisa seleluasa dengan kondisi yang normal. Kalau kondisi normal kan kita biasanya ada pelatihan metode Abian untuk baca Al-Quran, pelatihan Fatihah bersanad, ada kegiatan kajian dan lain-lain. Tapi sepertinya dengan kondisi yang sekarang, kita mungkin hanya memanfaatkan komunitas-komunitas yang eksis, yang lokal aja melalui partner lapang kita sepertinya. Yang Ustadz Tamrin Laude tadi, agar beliau, dakwahnya beliau juga dengan adanya bantuan Al-Quran ini juga memudahkan di sana gitu. Sana ya. Iya. Nah, terus untuk terkait dengan perkembangan proyek ini nih, adakah yang sudah didistribusikan ke sana dan berapa? Iya. Atau mungkin bisa disampaikan kepada para wakif berapa kekurangan dan berapa kekurangan ininya ya, dananya untuk pengadaan Al-Quran dan pembinaannya ini dari target. Gimana tuh Mas? Jadi BWA belum pernah, kalau distribusi ini belum Mas Hendrik. Akhir tahun ini kita berencana untuk distribusi insya Allah. Akhir tahun ini berencana. Berapa rencananya? Dari separuhnya mungkin kita 25 ribunya dulu, karena kita akan realisasikan, sisanya mungkin di tahap yang selanjutnya. Yang sekarang ini sudah terkumpul kurang lebih 15 sampai 20 ribu. Oh, udah banyak juga ya. Jadi kalau kita bisa memenuhi target itu, insya Allah kita akan distribusikan di penghujung tahun ini di Maluku. Penghujung bulan ini atau penghujung tahun ini? Tahun ini ya. Penghujung tahun ini. Karena memang ini sangat prioritas sekali ya. Karena kan di sana kan bisa dikatakan di sana minoritas nggak sih Muslim? 53%, masih mayoritas. Masih mayoritas ya. Masih mayoritas. Cuman tetap masih banyak. Ini ya kan cuma 47% ini kan yang umat Nasrani atau umat Tapi lain. jangan lupakan bahwa Maluku ini dulu adalah pusat Islam di sana. Betul. Untuk sahabat wakaf nih yang ingin mewakafkan hartanya nih, bagaimana nih untuk program atau proyek Maluku ini? Bisa langsung kemana nih? Ya, sahabat wakaf yang mau ikut berdonasi membantu saudara kita di Maluku ini untuk pengadaan mushaf Al-Quran wakaf bisa membuka website di BWA ID. Ya. Kategorinya Al-Quran Pulau Terpencil. Al-Quran Pulau Terpencil. Al-Quran Pulau Terpencil. Berarti di sana pulau terpencil ya? Ya, itu kategori saja Mas. Kategori saja ya. Tapi memang di sana ada pulau-pulau kan? Iya. Luar biasa. Ada 11 kabupaten di sana. 11 kabupaten. Ya, ada 11 kabupaten. Dan dari total target fundraising atau kebutuhan BWA sebanyak 50.000. Itu masih jauh sekali ya. Ya. Makanya, tapi kita akan prioritaskan nih daerah betul-betul yang tadi yang sudah kita kategorikan yang kondisinya sangat. Mudah-mudahan para wakif ini kita doakan selalu diberikan rezeki yang mudah oleh Allah, selalu diberikan rezeki yang melimpah agar bisa terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi saudara-saudaranya. Agar terus bisa mendapatkan pahala tuh ya kan. Terus sampai dia telah tiada di dunia atau sudah wafat, kemudian sampai nanti di yaumul hisab. Mudah-mudahan ya Mas ya. Dan terima kasih kepada para sahabat wakaf yang sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tayangan informatif. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Didik yang sudah mau menjelaskan tentang proyek-proyek kita.
Dan kemudian jangan lupa terus saksikan program-program di BWA, yaitu melalui Wakaf TV. Kemudian jangan lupa di subscribe channel Wakaf TV kita dan di follow akun-akun media sosial kita, dan jangan lupa berwakaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.